morning, students. How are you this morning? I hope you are fine. Now, welcome back with me again, Miss Simatupang. Hari ini kita masih membahas mengenai chapter 2, judulnya This is Me. Nah, topik kita hari ini mengenai our identities, identitas diri. Kemarin sudah saya berikan materinya. Nah, kita lanjutkan lagi hari ini pertemuan kita mengenai identitas diri. Ya, nak ya. Kalau dibilang identitas diri berarti apa-apa saja yang akan kita perkenalkan atau kita beritahukan kepada orang lain. Yang pertama biasanya kita akan memberitahukan nama kita. Nah, biasanya orang akan menanyakan nama terlebih dahulu ya. Nah, di dalam menanyakan nama, when we want to ask someone's name, ketika kita mau menanyakan nama orang lain, nah ada di sini beberapa ya. Yang biasanya itu kita gunakan what's your name? What's your name? Yang artinya apa namamu? Nah, ketika kita menjawab what's your name, kita bisa mengatakan my name is, nama saya adalah, atau kita bisa juga mengatakan I am, saya adalah. Contohnya misalnya my name is Christina, atau bisa juga kita katakan I am Christina, seperti itu ya nak ya. Nah, lalu ada lagi untuk menanyakan nama di sini what's your full name? What's your full name? Artinya apa nama lengkapmu? Nah, maka kita jawab my full name is, nama lengkap saya adalah, misalnya nama lengkap saya my full name is Christina Juliana Simatupang. Seperti itu ya nak ya. Lalu what's your nickname? What's your nickname? Apa nama panggilanmu? My nickname is, nama panggilan saya adalah, misalnya my nickname is Chris, seperti itu ya. Lalu what's your family name? What's your family name? Apa nama keluargamu? Atau ini sama dengan apa margamu? Seperti itu kalau kita orang Batak ya nak ya. Maka kita jawab my family name is, nama marga saya adalah, di saya my family name is Simatupang, seperti itu. Nah, pastinya ini kamu sudah bisa ya mempraktekannya nanti di rumah. Nama lengkapmu, namamu, nama panggilanmu, dan nama keluargamu. Nah, lalu setelah kita menanyakan nama, kita bisa lagi menanyakan oke, di sini ada contohnya ya nak ya. Ada contohnya di sini, nanti kamu bisa baca dan kamu bisa pahami. Nah, lalu kita masuk menanyakan alamat, asking address, alamat. Nah, di sini untuk menanyakan alamat kita bisa menggunakan kata tanya, ungkapannya where do you live? Where do you live? Di mana kamu tinggal? Nah, atau bisa juga kita katakan where is your address? Where is your address? Di mana alamatmu? Jadi kamu pilih salah satu is okay, nggak masalah. Mau where do you live atau where is your address? Tidak masalah selagi itu menanyakan alamat ya nak ya. Nah, di sini perhatikan cara menjawabnya. Ada I live in pintu Hariara Pintu maksudnya ya. I live in Hariara Pintu. I live on Jalan Dolok Sanggul. I live at Jalan Dolok Sanggul number 6. Itu ada in, ada on, ada at, ditebal, ditebalkan. Nah, ini kalau artinya sama di, saya tinggal di Hariara Pintu. Saya tinggal di Jalan Dolok Sanggul. Saya tinggal di Jalan Dolok Sanggul nomor 6. Nah, in, on, dan at ini sama artinya namun penggunaannya berbeda ya, sedikit berbeda. Jadi in, on, dan at inilah yang dinamakan dengan preposition of place ya. Preposition of place artinya kata depan yang kita gunakan untuk menjelaskan di mana letak atau tempat suatu benda itu ya. Nah, jadi tadi kan saya sudah katakan penggunaan in, on, at itu agak sedikit berbeda. Di mana letak bedanya? Yaitu kata yang mengikuti in, on, dan at. Nah, di sini kamu bisa lihat in
itu diikuti oleh nama tempat atau desa. Tambah di situ artinya diikuti maksudnya ya nak ya. In diikuti oleh nama tempat atau desa. Contohnya, I live in Pangururan. Nah, Pangururan itu adalah nama desa ya nak ya. Atau I live in Hariara Pintu. Seperti itu. Jadi Hariara Pintu itu ada nama desa atau nama tempat. Jadi in kita gunakan untuk menyatakan suatu alamat apabila diikuti oleh nama tempat atau desa. Nah, sedangkan on itu diikuti nama jalan. Contoh, I live on Jalan Sisingamangaraja. Jadi Jalan Sisingamangaraja itu adalah nama jalan. Jadi kalau kamu tinggal di suatu tempat, nah ada nama jalannya, maka kamu gunakan on, bukan in, ya. Misalnya I live on Jalan Merdeka, seperti itu. Nah, lalu lihat di situ at. At ini diikuti nama jalan, tapi ada nomor rumah, ya, ada nomor rumah. Misalnya I live at Jalan Merdeka number 10. Jadi dia tidak hanya nama jalan tetapi ada nomor rumah. Biasanya ini ada di kota-kota besar ya nak. Kalau di tempat kita tidak ada, jarang itu yang rumahnya ada nomornya ya. Pakai jalan aja udah termasuk jarang. Kita biasanya nama desa ya nak ya. Jadi kalau at ini diikuti oleh nama jalan, diikuti nomor rumah. Jadi kita gunakan I live at Jalan Merdeka number 10. Seperti itu. Ya, saya harapkan penggunaan preposition of place, in, on, dan at saya harap anak-anak saya paham ya nak ya. Lalu kita untuk menanyakan identitas kita bisa juga menanyakan asal. Untuk menanyakan asal ini bisa kita gunakan kata ungkapan where are you from? Where are you from? Dari mana asalmu? Atau bisa kita gunakan where do you come from? Dari mana asalmu? Sama ya, satu pakai are you from, satu where do you come from. Jadi kalau orang menanyakan where are you from, maka kita jawab I am from, misalnya I am from Samosir, I am from Indonesia, like that ya. Where do you come from? I come from Indonesia. Saya berasal dari Indonesia. Sama itu ya nak ya. Nah, itu untuk menanyakan asal. Lalu kita di sini ada penggunaan to be, ya. To be ini tadi ada di ketika menanyakan asal ada where are you, are. Are itu adalah to be. Nah, I am from, am itu adalah to be. Apa sih to be? Nah, to be itu adalah kata kerja bantu yang kita gunakan untuk menghubungkan subjek dan predikat. Mungkin di ketika SD kamu sudah bahas itu di pelajaran bahasa Indonesia juga ada SPOK, subjek, predikat, objek, dan komplement ya. Nah, artinya itu adalah arti dari to be itu adalah ya, kita bisa mengartikannya sebagai adalah. Nah, kita lihat di sini penggunaannya. Nah, subjek ya, subjek dalam kalimat itu ada 7 nah. Ya, apa saja itu? I, saya, you, kamu, we, kita. Kita di sini lebih dari satu orang. Jadi di sini ada si pembicara saya dan kamu, misalnya saya dan Anita, I and Anita, maka itu kata gantinya adalah we. Nanti kita akan bahas ini di pertemuan kita selanjutnya mengenai pronoun, ya. Ini adalah namanya pronoun, kata ganti benda atau orang, tapi enggak sekarang kita bahas itu. Ya, jadi tadi I, saya, you, kamu, we, kita, they, mereka. Mereka berarti ini jumlahnya juga lebih dari satu. Mereka berarti orang yang kita sedang bicarakan dan jumlahnya lebih dari satu. Nah, he, dia. Dia jumlahnya satu orang dan jenis kelaminnya laki-laki. Jadi ini kata ganti yang kita gunakan untuk dia laki-laki. She, ini artinya dia perempuan. Dan jumlahnya satu orang. Nah, ini kita gunakan untuk menggantikan dia yang berjenis kelamin perempuan dan jumlahnya satu orang. It ini kita gunakan untuk menggantikan benda ya, di luar manusia. Nah, lalu kita lihat sini be-nya, be yang to be tadi ya nak. Jadi to be itu ada 3.
ada tiga, yaitu am, are, dan is. Ada tiga dia, am, are, dan is. Namun dia ini tidak bisa asal-asalan kita gunakan. Kalau subjeknya I, maka to be-nya itu am. Jangan diganti. Misalnya I are atau I is itu salah. Jadi subjek I, to be-nya itu wajib am. Kalau you subjeknya, we subjeknya, they subjeknya, maka to be yang mengikutinya adalah are. Sedangkan kalau subjeknya he, she, ataupun it, maka to be-nya wajib is. Jadi jangan bertukar-tukar ya nak ya. Contohnya, I am Sarah, saya adalah Sarah. You are my friend, kamu adalah teman saya. We are friends, kita berteman. They are his parents, mereka adalah orang tuanya. He is Mr. Ali, dia adalah Pak Ali. She is a teacher, dia adalah seorang guru. It is my bag, ini adalah tas saya. Nah itu dia, ini bentuk positif ya. Nanti di dalam kalimat itu ada 3 pola, positif, negatif, dan interrogatif. Nanti akan saya terangkan kembali itu. Jadi ini bentuk positifnya. Lalu kita lihat yang bentuk negatifnya. Kenapa dikatakan bentuk negatif? Karena di dalam kalimat itu ada penggunaan kata not. Kalau tadi positif tidak ada not ya nak. Nah ketika dia berbentuk negatif ada penggunaan not yang kita letakkan sesudah to be, yang artinya tidak ya. Maka contoh, I am not Sarah, saya bukan Sarah. You are not my friend, kamu bukan teman saya. We are not friends, kita nggak berteman. They are not his parents, mereka bukan orang tuanya. He is not Mr. Ali, dia bukan Mr. Ali. She is not a teacher, dia bukan seorang guru. It is not my bag, ini bukan tas saya. Itu ya. Lalu bentuk pertanyaannya, kalau dibilang bentuk pertanyaan berarti ini bertanya ya nak ya. Maka nanti dia agak berbeda. Tadi kan bentuk positif dan negatif subjek diletakkan di awal. Kalau ini kita tukar posisinya antara subjek dan be-nya. Jadi be diletakkan di awal baru subjek, setelah itu komplement. Dan diakhiri dengan tanda tanya. Kenapa? Karena ini bentuk bertanya. Maka am I Sarah? Are you my friend? Are we friends? Are they his parents? Is he Mr. Ali? Is she a teacher? Is it my bag? Artinya, apakah saya Sarah? Apakah kamu teman saya? Apakah kita berteman? Apakah mereka orang tuanya? Apakah dia Mr. Ali? Apakah dia seorang guru? Apakah ini tas saya? Jadi kita mengartikannya dengan apakah, bukan adalah ya. Kalau dia bentuk pertanyaan, maka to be itu kita artikan dengan apakah. Seperti itu. Ya, ini membutuhkan jawaban. Nah, kita lihat polanya atau patternnya ya. Nah, ini dalam kurung itu positif, negatif, interrogatif, berarti tadi yang saya katakan bentuk kalimatnya. Ya, kalau positif itu kalimat biasa, negatif kalimat yang di dalam kalimat itu ada penggunaan not yang artinya tidak. Nah, lihat di situ, subject plus to be. Nah, to be di sini yang dimaksudkan adalah is, am, dan are. Jadi is, am, dan are ini kita pilih salah satu nak, nggak boleh tiga-tiganya kita gunakan. Sesuaikan dengan apa subjeknya. Ingat tadi kalau subjeknya I, maka to be-nya kita gunakan am. Kalau tadi subjeknya you, we, they, maka kita gunakan are. Kalau subjeknya he atau she atau it, maka kita gunakan is. Jadi seperti itu. Diikuti oleh komplement, ya. Bentuk negatifnya kita gunakan not sesudah to be. Nah, bentuk pertanyaannya to be kita letakkan di awal yaitu is, am, dan are, lalu subjek, lalu komplement diikuti tanda tanya. Nah, jawabannya kalau dia yes, ya, maka diikuti subjek. Subjeknya yang mana? Diambil dari subjek yang di dalam bentuk pertanyaan, maka diikuti oleh to be. To be-nya juga is, am, dan are, pilih salah satu sesuaikan dengan subjek. Nah, kalau dia no, subjek plus to be, is, am, are plus not. Jadi ada not di belakang. Nah, untuk lebih jelas lihat contoh di sini. Nah, bentuk positifnya, Susan is my friend. Susan adalah teman saya. Maka ketika kita ubah ke bentuk negatif,
Susan is not my friend. Ya, bentuk pertanyaannya, is Susan my friend? Apakah Susan teman saya? Kalau yes, kita jawab yes she is. She ini siapa, mem? She ini adalah Susan. Ya, jadi nggak ada yes Susan is. Kita cari kata gantinya. Kata ganti dari Susan adalah she. Kenapa? Karena Susan itu adalah perempuan dan dia berjumlah 1 orang. Maka kata gantinya adalah she. Yes, she is. Kalau jawabannya no, no, she isn't. Isn't ini singkatan dari is not. Jadi is not bisa disingkat menjadi isn't, like that. Nah, itulah materi kita hari ini. Saya harapkan anak didik saya sudah semakin paham ya mengenai our identities. Jadi saya harapkan semuanya sudah semakin paham. Oke, sampai di sini pertemuan kita. See you and good morning.